Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan rahmat yang telah diberikannya kepada kita bersama, serta selawat beserta salam tak henti-hentinya kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan kitab Kaifan Rabbi Auladana, bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita, wa ma huwa wajibul aba'u wal abana, dan apa saja kewajiban seorang anak dan kewajiban seorang bapa. Karangan Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kita ketahui bahwasanya judul tentang adab atau akhlak yang berkaitan dengan orang tua ini merupakan permasalahan yang sangat perlu diketahui, karena dia merupakan salah satu penyebab baiknya hubungan antara seorang orang tua dengan anaknya. Dia merupakan, bahkan perkara ini merupakan awal atau bisa jadi metode agar kehidupan anak cucu kita ke depan semakin baik. Maka dalam hal inilah Islam juga sangat memperhatikan hubungan antara orang tua dengan anak ini. Dan kita ketahui tidak akan berdiri sebuah negara kecuali diawali dari perkara yang kecil, perkara yang berkaitan dengan keluarga. Kemarin kita sudah sampai kepada pesan Luqmanul Hakim pada surat Luqman ayat yang ke-17. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya perkara yang sabar saat kita berdakwah, menasihati anak kita, keluarga kita, memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, merupakan perkara yang penting untuk ada dalam diri kita. Kemudian pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tusahhir khaddaka linnas, wahai anakku, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. La tu'arid biwajhika 'anil nasi idza kallamtum aw kallimuka ihtiqaran. Makna yang terkandung di dalam ayat ini, wahai anakku, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia saat mereka berkomunikasi atau berkata kepadamu. Mereka berbicara lalu kita jauhkan wajah kita, kita palingkan wajah kita dari pembicaraan mereka, padahal mereka di depan kita. Dan begitu juga sebaliknya, wahai anakku, jangan juga saat engkau bicara engkau palingkan wajahmu dari lawan bicaramu. Wastikbarun alaihim, serta engkau perlihatkan sifat kesombongan saat engkau berbicara di depan mereka. Walakin alin janibika, akan tetapi lembutkanlah sikapmu. Wabsud wajhaka ilaihim, serta perlihatkanlah wajah yang bersih saat engkau berbicara di hadapan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Saat engkau berpapasan atau berbicara dengan saudaramu, kemudian kamu tersenyum saat melihat wajah mereka,
itu merupakan bagian dari sedekah untuk dirimu. Hadis riwayat Tirmizi dan selainnya, dan hadis ini sahih. Kemudian pada ayat setelahnya, ayat 18, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, wahai anakku, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong atau congkak. Wahai anakku, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong atau congkak. Syekh menjelaskan tentang ayat ini, ay mukhtalun mu'jibu fi nafsik, engkau berjalan dengan penuh kesombongan dan engkau memperlagakkan kelebihan yang ada dalam dirimu. Inilah makna yang tersirat dalam ayat ini. Engkau berjalan dengan penuh kesombongan sambil memperlihatkan, inilah saya. Fukhurun ala ghairih, tujuannya untuk sombong, memperlihatkan kesombongan terhadap orang lain. Kemudian pesan Luqman setelahnya, wa qasid fi mashyika, sederhanakanlah langkahmu saat berjalan. Ai imshi masyian muqtasidan, berjalanlah dengan metode berjalan yang sedang. Laisa bil bati al mustasbid wala bisyari'il mufarrid, bukan dengan berjalan pelan dan sangat pelan, bukan juga kencang. Jadi berjalan dengan pelan, standarnya dipakai orang secara umumnya. Bal adalan wasatun baina dzalik, hendaklah kita berjalan dengan metode yang pertengahan, tidak terlalu kencang, tidak juga terlalu pelan. Kemudian lanjutan pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa'dud min sautik, lunakkanlah ucapanmu saat berbicara, saat berkomunikasi dengan lawan kita, dengan orang lain, lembutkan metode kita berbicara. Ay la tubarik fil kalam, jangan berlebihan dalam mengeluarkan nada ucapan. Wala tarfa'u sautuka fi ma la fa'idatun fih, dan janganlah kita saat berbicara mengangkat suara kita terhadap yang tidak ada manfaatnya dalamnya. Kadang sesama kita dalam candaan, bahkan sampai kita angkat suara kita untuk menjatuhkan kawan kita. Inilah hal yang tidak terpuji, bahkan ini hal yang termasuk tercela. Maka hendaklah saat kita berbicara, kita pelankan ucapan kita. Mungkin salah satunya kita contohkan orang Jawa, silahkan kumaha kang, sehingga orang yang lewat di sampingnya pun begitu nyaman ingin berpapasan dengan mereka. Tapi coba kita bayangkan, kita tanya kepada mereka, Pak, alamat ke Padang kemana? Ke sana itu katanya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bukannya kita mendapatkan petunjuk yang baik, langsung mungkin kita terperanjak. Kayak gini orang sini hanya, kayak gini orang di sini hanya. Sehingga hati-hati kita saat mengangkat suara kita. Ini adalah pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Berdasarkan hal inilah Allah berfirman, inna angkaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ini surat Luqman ayat yang ke-19. Qul Mujahid, Imam Mujahid menjelaskan apa yang terkandung di dalam suara keledai ini. Inna akbahal aswati li sautil hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ay ghayatu man rafa'a sautuhu annahu yushabbahu bil hamiri fi uluwihi. Bahwasanya makna yang terkandung di dalam ayat ini, bahwasanya setiap suara yang senantiasa diangkat itu diibaratkan atau disamakan dengan suara keledai. Fi uluwihi wa raf'ihi, dalam baik dari segi nadanya maupun dari segi cara pengucapannya.
Saya bilang pengucapannya mungkin orang udah takut duluan. Berbicara keluar gigi taringnya karena kuatnya. Tambah lagi suara pekikannya saat dia ngomong. Maka kita jauhi suara-suara yang seperti ini. Wa ma hadza huwa baghidun ila Allah. Di sisi lain kata Imam Mujahid, suara yang senantiasa diangkat yang diibaratkan dengan suara keledai ini merupakan suara yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Wa hadza tashbihun bil hamir, maka inilah dia diumpamakan dia seperti suaranya keledai. Tahrimuhu wa dhammuhu ghayatul dham. Bahkan perkara ini bisa jadi dia masuk kepada perkara yang diharamkan mengangkat suara, atau dia masuk pada mengangkat suara ini sifatnya tercela saat kita lakukan mengangkat suara saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa lana mithlu sawu." Tidak ada bagi kami contoh yang jelek. Kami tidak mencontohkan hal-hal yang jelek. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qoihi. Orang yang sudah memberi kemudian dia menarik kembali pemberiannya, itu perumpamaan anjing yang memuntahkan isi perutnya kemudian dia memakannya kembali. Itulah perumpamaan jelek yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengawali hadis ini, tidak ada contoh yang jelek yang datang dari kaminya. Maka contoh yang jelek itu berasal dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan seekor anjing, dia memuntahkan apa yang ada dalam dirinya lalu dia memakan kembali muntah yang dikeluarkannya itu. Bisa jadi perumpamaan dalam hadis ini, kita memberi bantuan kepada orang lain lalu kita sakiti dia dengan ucapan kita atau tindakan kita. Ucapan dan tindakan kita itu lebih menyakitkan dari derita yang sebenarnya dialaminya tanpa kita bantu. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahat dia," katanya, apabila kalian mendengar suara ayam berkokoknya, fas'alullaha min fadlih, maka mintalah keutamaannya dari Allah. Apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah keutamaan yang ada terkandung di dalamnya. Fa innaha ra'at malakan, karena sejatinya ayam itu sedang melihat malaikat. Jadi kalau kita mendengar ayam berkokok tanpa ada sebab, maka ketahuilah bahwasanya itu ada malaikat yang dilihat oleh ayam itu. Wa idza sami'tum nahikal himarnya, dan sebaliknya, saat kalian mendengar suara keledai, suaranya yang khas, yang besar, coba tengok nanti di YouTube atau di YouTube ya, bagaimana suaranya. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian mendengar suara himar, fata'awwadzu billahi minasyaitonnya, maka berlindunglah kalian dari syaitan. Saat mendengar suara keledai, berlindunglah kalian dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan, sesungguhnya keledai itu sedang melihat syaitan. Mari kita bayangkan suara keledai ini dikaitkan dengan syaitan karena jeleknya. Maka begitu juga sebaliknya, jangan kita contoh suara keledai ini saat kita berbicara sehingga orang lain berlindung kepada kita. Astagfirullahaladzim, tibalah Pak lihat suaranya yang menakutkan itu. Coba anak-anak ustaz sini datang ke masjid, kebayang, woi kita mau dimarahin. Kira-kira anak ustaz gimana jadi? Mungkin kayak gini, menggigil. Atau bisa jadi anak kita, pas kita datang ke rumah, awalnya mereka bermain dengan tenang, saat kita datang dengan kerasnya, dengan beraninya, langsung ciut anak kita. Maukah kita anak kita seperti itu? Maka jangan kita contoh metode pembelajaran yang jelek, karena Rasulullah mengatakan laisa lana mislu sau'nya, kami tidak mencontohkan hal-hal yang jeleknya. Al-aidu fi hibatihi, seperti perumpamaan kata Rasulullah, seperti seekor anjing
Kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti seekor anjing saat dia memuntahkan isi perutnya lalu diambil kemari. Berlindung kita dari hal ini. Min hidayatil ayat, kata Syekh di sini, apa pelajaran yang terkandung dari apa yang sudah kita pelajari yang kemarin dengan yang sekarang? Poin yang pertama, masyru'iyatu wasiyatul walidi libnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Disyariatkannya kita memberikan nasihat terhadap anak-anak kita yang tujuannya untuk kebaikannya di dunia dan di akhirat kelak. Maka dalam hal ini hendaklah kita berwasiat, berpesan, memberikan nasihat kepada anak kita yang tujuannya untuk memberikan kebaikan kepadanya, baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Kemudian poin yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari pelajaran kita ini, al-bada'u bit-tauhidi wa tahdhir min asy-syirki li'annahu zulmun yahbitul a'mal. Hendaklah kita peringatkan anak-anak kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan kita khawatir anak kita tertimpa atau jatuh kepada kesyirikannya, karena dia merupakan kezaliman yang sangat besar dan penyebab terhapus semua amalan-amalan kita. Maka dalam hal ini kita khawatir anak kita masuk kepada kesyirikan. Bisa jadi kita ketahui zaman sekarang zaman menunjukkan jati diri. Pengalaman saya waktu SMA dulu, ada sebagian kawan-kawan itu mereka memakai tusuk. Tahu bapak-bapak tusuk? Ada jarum untuk pemanis. Susuk ya. Betul Mama. Susuk namanya, bukan tusuk ya. Tusuk itu tusuk sate. Susuk. Ada berbuat dari emas. Bahkan waktu itu kami keheran-heranan. Dia orang yang paling hitam di komplek itu, tapi dia mempunyai pacar. Ini kita perlindungan dari sifat pacaran, tapi dengan cara metode susuk itu bisa dia menarik perempuan yang paling cantik di lokasi seluas itu. Itulah metode-metode kesyirikan. Yakin mereka dengan hal-hal yang dipakai oleh dukun atau yang lainnya. Dan ketahuilah bahwasanya yang seperti itu tadi merupakan perbuatan kesyirikan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari, wujub syukrulillah, diwajibkannya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, walil walidaini, dan kemudian kita bersyukur juga, berterima kasih terhadap kedua orang tua kita, wa wujubu birruhuma wasilatuhuma, dan hendaklah kita berbuat bakti, berbuat baik kepada mereka dan kepada orang-orang sekitar mereka yang berkaitan dengan mereka. Kemudian pelajaran yang keempat, wujubu ta'atul walidaini fi ghairi ma'siyatillah. Kita diwajibkan taat kepada kedua orang tua kita di dalam perkara yang bukan ada di dalamnya kemaksiatan kepada Allah. Berdasarkan firman Allah, la ta'atu li ahadin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan terhadap seorang pun di dalam perkara ketaatan kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya boleh dilakukan di dalam perkara yang baik saja. Muttafaqun alaih. Kemudian pelajaran yang kelima, wujubu itba'u sabilil mu'mininil muwahhidin. Wajibnya bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman yang bertauhid. Muwahhidin artinya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Wa tahrimu itba'ul mubtadi'in, dan diharamkannya bagi kita mengikuti orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam beragama. Kita jauhi mereka. Kemudian yang keenam, muraqabatullah ta'ala fi sirri wal alini. Penjagaan Allah SWT baik di kala kita sendiri maupun saat kita bersama-sama. Wa adamul istighfafi bil hasanati was sayyiati mahma qallat aw saburat. Jangan sampai kita menyepelekan perkara yang kecil, baik perkara itu berkaitan dengan yang baik ataupun perkara yang buruk. Ini pelajaran yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim.
Kemudian yang ketujuh, wujubu iqamus sholati bi arkaniha. Diwajibkannya saat kita solat menunaikan rukun-rukun solat itu, wa wajibataha wa tuma'inna fiha, dan hendaklah kita menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya serta tumakninah di dalam solat itu. Itu makanya dikisahkan dalam hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dia solat dalam masjid itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Irji fa shollinya, kembali lagi engkaunya, kamu belum solatnya. Kemudian pergi orang ini solat. Kemudian balik lagi, Rasulullah berpesan yang sama, irji fa shollinya, kembali engkau wahai pemudanya, solatlah kembalinya. Sampai 3 kalinya, sampai pemuda itu mengatakan kepada Rasulullah, saya tidak tahu lagi solat yang bagaimana, maka ajarkan saya wahai Rasulullahnya. Maka Rasulullah memesankan, apabila engkau solat maka sempurnakan solatmunya. Apabila dalam keadaan berdiri, paskan posisi berdirinya. Apabila engkau ruku, paskan posisi rukuknya. Dan begitulah seterusnya. Jangan sampai belum ruku lagi langsung kita baca doanya. Pas sudah ruku, habis doanya langsung sami Allahu liman hamidah. Solat contoh ayam. Kita berlindung dari solat yang seperti itu. Karena itu dianggap Rasulullah belum solat namanya. Solat itu harus disempurnakan rukunnya, kewajiban-kewajibannya, bahkan tumakninahnya harus kita sempurnakan. Kemudian pelajaran yang ke-8, wujubul amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari an ilmin. Wajibnya kita mengingkari perkara yang mungkar dan memerintahkan kepada yang baik dengan ilmu, bukan sekedar semangat. Bukan sekedar semangat. Menggali perkara yang mungkar itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi seandainya dia sudah bersalah, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya, mengingkarinya. Itu adalah perkara yang mungkar. Kemudian metode yang kita gunakan untuk mengingkari yang mungkar dan memerintahkan yang baik itu harus dengan metode yang baik. Sebagaimana dicontohkan Luqmanul Hakim di sini, betul-betul dengan ucapan yang lembut dia menasihati anaknya. Ya budayanya, wahai anakkunya. Jangan langsung kita tegur, ngapain kalian sini? Apa yang kalian lakukan ini? Ucapan seperti itu sejatinya bukan ucapan seorang pendidik. Tapi ditanya, dikondisikan dulu, sehingga anak itu begitu nyaman saat kita memberikan nasihat. Orang itu bukannya mendongkol, tapi langsung sadar. Pengalaman waktu kami dulu mengajar di Ulak Karang, kami temui orang pacaran di tepi pantai itu. Saya datang pelan-pelan. Bang, sekarang ngapain bang? Tidak baru bang, kami nggak ngapain. Coba bayangin perempuan ini anak abangnya, atau bisa jadi Allah takdirkan kalian nanti menikahnya, lalu anak perempuan kalian dibawa orang lain jalan-jalannya. Bagaimana perasaan kalian? Dengan ucapan seperti itu akhirnya mereka merenung. Akhirnya mereka, ya makasih bang nasihatnya. Seperti itulah salah satu metode cara kita mengingkari kemungkaran. Jangan langsung kita sebutkan, ngapain kalian di sini? Mau berzina kalian di sininya? Kira-kira apa katanya? Apa kata Allah katanya? Jadi metode ucapan itu kita pilih ucapan-ucapan yang bagus sehingga masuk keluar dari hati dan masuk juga kepada hati yang bersih. Kemudian waladfi hasbil istita'ah. Saat kita mengingkari kemungkaran itu, hendaklah dengan metode yang lembut, sesuai kemampuan kita. Bil hikmati, dengan penuh kehikmahan, dengan penuh perhitungan. Wal mau'izatul hasanah, saat kita menasihati, hendaklah kita menasihati dengan nasihat yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak bisa mengingkari dengan tangannya, hendaklah dia ingkari dengan lisannya, ucapannya, nasihat dari mulutnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila tidak sanggup lagi, maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati kita, itulah selemah-lemah
keimanan, dan kita lihat kemaksiatan terjadi di mana-mana. Cukup kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Kemudian pelajaran yang ke-9, as-sabru ala ma yalhaqul amru wan nahyi 'anil adza. Hendaklah kita bersabar terhadap apa yang kita temukan saat kita memerintahkan kepada kebaikan dan saat melarang dari kemungkaran. Kita bersabar terhadap apa-apa yang kita temukan di dalam hal dua tadi, maka kita bersabar. Wa annahu min azmil umur. Saat kita bersabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itulah perkara yang betul-betul ditekankan dalam hal ini. Kemudian yang ke-10 poinnya, tahrimut takabburu wal ikhtiyalu fil masyi. Diharamkannya berlagak sombong dan merasa angkuh saat berjalan. Hendaklah kita berjalan dengan berjalan yang baik. Al-i'tidalu fil masyi matlubun. Kemudian poin yang ke-11, berjalan dengan metode berjalan yang sedang standar itu merupakan metode belajar yang diharapkan atau diperintahkan. Fala yusra'u wala yubta. Maka saat kita berjalan, janganlah kita terlalu kencang dan jangan juga terlalu pelan. Kemudian pelajaran yang ke-12, ada muraf'us sauti ziyadatan 'alal hajah. Janganlah kita mengangkat suara kita melebihi kebutuhan kita untuk berbicara. Lawan kita dekat, kita berbicara yang pelan. Seandainya dia jauh di seberang sana, kayak di hutan, kita perlu suara yang besar, maka nggak ada salahnya. Paknya, dari seberang. Itu dibolehkan karena sesuai dengan kebutuhannya. Apabila melebihi kebutuhan, maka dia diumpamakan seperti suara seekor keledai, dan itulah sejelek-jelek suara, kata Allah. Karena mengangkat suara keledai, kata saya, mengangkat suara itu li'annahu min 'adatil hamir. Suara yang tinggi itu merupakan kebiasaan dari keledai. Jadi siapa yang mengangkat suaranya, senantiasa mengangkat suaranya, maka itu dia sudah mencontoh seekor keledai. Kemudian poin yang terakhir yang ke-13, al-i'tidalu fi kulli amrin minal umur. Hendaklah kita pertengahan dalam segala hal, baik dalam ucapan, tindakan dan sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan membaca kitab ini dan mentadabburinya besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.